Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadrati Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayan bagi maka seyogyane liutolibil ilmi maring wong kang nuntut ilmu. Liutolibil ilmi maring wong kang nuntut ilmu. Opo an yathbuta nyenta tetep sopo tolibil ilmi. Opo an yathbuta nyenta tetep sopo tolibil ilmi. Wayas biro lan sabar sopo tolibil ilmi ala ustadzin ing atase guru. Ala ustadzin ing atase guru. Wa ala kitabin lan ing atase siji kitab. Wa ala kitabin lan ing atase siji kitab. Hatta la yatruka sehingga ora ninggal. Hatta la yatruka sehingga orang ninggalakan sopo tolibil ilmi. Hatta la yatruka sehingga orang ninggalakan sopo tolibil ilmi hu ing kitab. Abtaro kang durung tamat opo kitab. Wa ala fanin lan ing atase cabang. Wa ala fanin lan ing atase siji cabang. Cabang ilmu itu namanya fan ya. Hatta la yashtaghilu sehingga ora ketungkul. Hatta la yashtaghila sehingga ora ketungkul sapa talibil ilmi. Hatta la yashtaghila sehingga ora ketungkul sapa talibil ilmi bifanin kalawan cabang ilmu. Bifanin kalawan cabang ilmu akhara kang liyan. Qabla an yutqina ing dalam sadurunge nyenta yakin. Qabla an yutqina ing dalam sadurunge nyenta yakin sapa talibil ilmi al awal kang awal. Wa ala baladin lan ing atase negara. Ala baladin ing atase maring negara ya. Ila baladin maring negara. Wa ala baladin lan ing atase negara. Wa ala baladin lan ing atase negara. Hatta layang kila sehingga orang ngalih. Hatta layang takila sehingga orang ngalih sopo tolibil ilmi ila baladin maring negara. Ila baladin maring negara akhara kang liyang. Min ghairi daruratin saking ora darurat. Min ghairi daruratin saking saliyane darurat. Fa inna dzalika maka setune mengkono mau ayat kina al awwala ala baladin hatta la yantakila ila baladin akhara min ghairi daruratin gitunya. Fa inna dzalika maka setune mengkono mau kullahu
tegese sekabehane zalik, kullahu tegese sekabehane zalik. Iku yufariku misahaken, yufariku kang bakal misahaken opo zalik, yufariku kang bakal misahaken opo zalik al umuro ing piro-piro perkara, al umuro ing piro-piro perkara. Wa yusghilu lan ngetungkulaken, wa yusghilu lan ngetungkulaken opo zalik al qalba ing ati, al qalba ing ati. Wa yudayyi'u lan nyia-nyiaaken, wa yudayyi'u lan nyia-nyiaaken opo zalik al awqata ing piro-piro waktu, al awqata ing piro-piro waktu. Wa yu'dhi lan bakal mayahaken opo zalik atau ngelaraaken, wa yu'dhi lan bakal ngelaraaken opo zalik, wa yu'dhi lan bakal ngelaraaken opo zalik al muallima ing guru, al muallima ing guru. Wayang bagi lan seyogiane sopo tolibil ilmi, wayang bagi lan seyogiane sopo tolibil ilmi an yasbiro ing nyenta sabar, sopo tolibil ilmi amma saking perkara turidu kang ngarepaken hu ingma opo nafsuhuna awak dheweke tolibil ilmi. Turidu kang ngarepaken opo nafsuhu awak dheweke ma, wa hawa hulan hawa nafsuhe ma tolibil ilmi. Turidu kang ngarepaken opo nafsuhu awak dheweke tolibil ilmi, wa hawa hulan hawae tolibil ilmi. Qala dawu sapa asy-syair wong kang gawe syair, innal hawa setuhune hawa nafsu, lahwa nyekti utawi hawa nafsu, iku al hawanu gitunya, iku al hawanu kehinaan bi'ainihi kalawan kahanane hawa nafsu, hawa nafsu. Wa syari'u kulli hawa lan utawi wong kang ngelindih saban-saban hawa nafsu. Wa syari'u kulli hawa lan utawi wong kang ngelindih saban-saban hawa nafsu, iku syari'u hawani kang ngelindih kehinaan. Iku syari'u hawani kang ngelindih kehinaan. Wa yasbiro lan nyenta sabar sapa talibil ilmi alal mihani ing atase cecoba, wal baliyati lan piro-piro belai, kila den
Kila den ucapaken Khazainul Muna Khazainul Muna utawi piro-piro demene cita-cita. Khazainul Muna utawi piro-piro sa demen-demene cita-cita. Iku ala qanatiril mihani Iku ala qanatiril mihani ing atase akehe cecoba. Iku ala qanatiril mihani ing atase akehe piro-piro cecoba. Wan syaddulan maca akan siir isun. Wan syaddulan maca akan siir isun. Wakila lan den ucapaken innahu setuhune siir iku li Ali bin Abi Thalibin maring sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ala eling-eling la tanalu ora bakal merkoleh sira. Ala la tanalu eling-eling ora bakal merkoleh sira al ilma ing ilmu illa bisittatin angin kalawan 6 perkara. Illa bisittatin angin kalawan 6 perkara. Saunbi arep ngabaraken isun ka ing sira an majmu'iha saking kumpulane sita bibayanin kalawan pertela kalawan jelas bibayanin kalawan jelas atau pertela. Lukain rupane cerdas. Kuat hafalan. Luka itu kuat hafalannya. Wahirusin lan demen. Keinginan yang sangat kuat, jika tomak gitu, semangat, ambisi, wahirusin lan ambisi lah gitu. Wasuhtibarin lan sabar, wabul khotin lan anak bekal. Wa irsyadu ustahin lan pituduhe guru atau petunjuknya guru. Wa tuli zamanin lan dawai mangsa. Selanjutnya fayan bagi li talibil ilmi an yathbuta wa yasbiru ala ustadhin wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtaro wa ala fanin hatta la yashtagila bi fanin akhar. Seyogianya ataupun seharusnya bagi orang yang menuntut ilmu supaya teguh pendiriannya
di dalam menuntut ilmu. Jangan ada pikiran-pikiran yang lain. Jadi ketika menuntut ilmu, jangan ingin dulu cepat menikah kalau belum menikah. Jangan dulu-dulu cepat ingin mendapatkan pekerjaan. Pokoknya untuk kepentingan duniawi itu disingkirkan dulu. Fokus kepada belajar. Jadi segala keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, keinginan-keinginan yang sifatnya akan memutuskan masa belajar itu disingkirkan. Jadi fokus belajar dulu sampai tamat atau sampai bisa. Kalau sekolah, tamatkan dulu sekolahnya, tamatkan dulu jenjang pendidikannya, baru kemudian memikirkan yang lain. Tapi ketika belajar, singkirkan hal-hal yang akan menghalangi belajar. Ada pepatah, tudbahul ilmu baina fahdai mar'ah. Terputusnya ilmu itu di antara dua belah paha perempuan. Jadi kalau sedang belajar kemudian menikah, entos masalah, belajarnya sudah terhenti. Makanya untuk laki-laki jangan dulu memperhatikan perempuan, ditunda dulu. Perempuan juga sama seperti itu. Kalau usianya masih remaja, beda deh yang sudah menikah. Kalau yang sudah menikah berarti jangan sampai terputus dengan hal-hal keinginan yang misalkan ingin usaha baru atau melakukan hal-hal yang akan membuat belajar itu terganggu atau terputus jenjang pendidikannya. Jadi pokoknya intinya fokus belajar dulu sampai tamat, sampai bisa, sampai selesai, baru kemudian memikirkan yang lain. Dan sabar, ya. Dan sabar menghadapi guru. Karakter guru itu kan beda-beda. Misalkan gurunya ada yang tegas, galak, ada gurunya yang baik, bijaksana, dan lain-lain. Pokoknya namanya juga manusia, kan punya karakter masing-masing. Jadi ketika menghadapi karakter guru yang tidak seret menurut muridnya, maka harus sabar menghadapi guru. Ataupun gurunya banyak kegiatan atau apa saja, ya sabar menghadapi karakter guru ataupun kegiatan guru gitu. Sebab tetap saja yang namanya manusia tidak akan sempurna. Kadang-kadang guru itu ada kelemahan dalam menerangkan kurang jelas, ataupun cara metodenya kurang tepat menurut muridnya. Itu sudah dimaklumi saja. Yang penting kamu sebagai seorang murid terus saja belajar bagaimana caranya mengolah diri sendiri, bagaimana caranya apa-apa yang disampaikan oleh guru kira-kira bisa dimengerti dan dikembangkan. Tidak harus diterangkan terus-menerus sama guru. Kadang-kadang kan guru itu malas terlalu rinci. Ya. Kadang-kadang guru itu ada yang dalam cara mengajar itu tidak terlalu detail, singkat. Itu dimaklumi, bisa saja itu faktor karakter, atau disengaja supaya muridnya mau berpikir sendiri bagaimana cara mengembangkan apa yang diajarkan. Nah, itu pun harus perlu kesabaran.
Terus selanjutnya wa ala fanin hatta la yashtaghilu bi fanin akhar. Seyogyanya seorang murid kalau mau mempelajari satu ilmu pengetahuan itu kalau belum dikuasai betul, jangan pindah dulu kepada cabang ilmu yang lain. Misalkan kita sedang belajar ilmu sorof, terus aja belajar ilmu sorof. Jangan sampai pindah ke cabang ilmu yang lain sebelum bisa. Kalau sudah dikuasai betul ilmu sorof, baru kemudian boleh pindah kepada cabang ilmu yang lain. Misalkan ilmu nahu, tamatkan dulu ilmu nahu sorof, nahunya. Jangan dulu buru-buru ingin menguasai kitab ilmu fikih. Ya, yang penting itu dulu, nahu sorof dulu, baru kemudian ilmu fikih. Ilmu fikih geluti dulu sampai bisa betul, sampai memang betul-betul pakar atau mahir dalam ilmu fikih. Terus setelah itu setelah bisa ilmu fikih, paham betul secara detil, baru misalkan ingin menguasai ilmu usul fikih. Setelah selesai fikihnya baru pindah ke ilmu usul fikih. Terus jadi ulah gampang kabinta, anu bisa ilmu balagoh, ilmu mantek, ilmu bayan, alangkah hebatnya bisa membantu dalam ilmu tafsir Al-Quran. Kabita, padahal ilmu nahu sorofnya belum sempurna. Ulah sampai gitunya. Jadi tamatkan dulu satu cabang ilmu. Jadi jangan keseluruhan digarap semuanya atau dipelajari semuanya. Nanti tidak akan sempurna. Nantinya setengah-setengah. Nahu setengah, sorof setengah, balago setengah, mantek setengah, fikih setengah, usul fikih setengah, sehingga tidak akan sempurna. Dan nanti ketika terjun ke masyarakat ataupun nanti tidak akan terlihat sebagai seorang ahli ilmu. Makanya coba Ustaz, kalau ingin tergolong sebagai ahli ilmu, maka geluti sampai pakar, sampai mahir, walaupun satu cabang ilmu. Nanti yang lain akan tertutupi, sehingga tidak ketara bahwa dia orang bodoh. Itu tidak akan terlihat bahwa dia sebagai seorang yang bodoh. Nyata. Allah itu akan memuliakan orang ahli ilmu walaupun satu bidang ilmu yang digeluti. Banyak kan ulama-ulama sekarang ataupun orang-orang yang tinggi derajatnya di hadapan manusia, di hadapan Allah, itu padahal hanya mampu satu cabang ilmu. Makanya seperti Bapak Quraisy Shihab, beliau terkenal sebagai ulama besar tingkat dunia dalam ilmu tafsir. Misalkan satu cabang ilmu saja yang dikuasai oleh Profesor Quraisy Shihab misalkan, kan kelihatan sebagai seorang ahli ilmu itunya. Terus Kiai Said Aqil Siraj sebagai ahli sejarah itu terlihat sebagai ahli ilmu. Padahal misalkan yang menonjol itu hanya satu cabang ilmu, yaitu ilmu sejarah. Jadi begitu. Jadi ulah sampai satu bidang ilmu pun tidak dikuasai. Jadi kalau sudah satu yakin itu sudah dikuasai semuanya, sudah mahir, sudah paham betul, sudah dikuasai, baru pindah kepada cabang ilmu yang lain. Kemudian
fa inna dzalika kullahu yufarriqul umura wa yusbilul qalba wa yudhi'al awqata wa yu'dzil mu'allim. Hal-hal yang seperti itu, misalkan belum menguasai satu cabang ilmu kemudian pindah kepada cabang ilmu yang lain, akan menyebabkan terpisahnya perkara. Contoh, kamu belum mahir betul dalam ilmu nahwu shorof, kemudian tergoda dengan orang yang ahli ilmu fikih, sehingga ingin mempelajari ilmu fikih, sehingga akan memisahkan antara ilmu fikih dengan ilmu nahwu shorof, padahal sangat berkaitan. Kalau ingin mahir dalam ilmu fikih, ya harus mahir dulu dalam ilmu nahwu shorof. Bagaimana membaca kitab-kitab fikih, apalagi kitab-kitab fikih yang besar-besar, yang membutuhkan kemahiran dalam ilmu nahwu shorof. Tetap saja nanti tidak akan sempurna. Paling bisa maca Fathul Qorib. Untuk membaca kitab-kitab yang besar seperti Al-Mahalli, Muhadzab, Majmu, ya tidak akan bisa, karena ilmu nahwu shorofnya masih mentah. Bagaimana akan menguasai ilmu fikih? Itunya. Jadi pahami dulu ilmu nahwu shorof, baru pindah kepada ilmu yang lain. Tinggal pilih. Kalau kamu sudah mahir dalam ilmu nahwu shorof, tinggal pilih. Condong mau ke mana? Mau ahli hukum, ahli tafsir, ahli sejarah, tinggal pilih. Tinggal baca kitab-kitab sejarah kalau ingin jadi ahli sejarah. Mau ahli fikih, tinggal baca kitab-kitab fikih. Gitu. Makanya wajar, kata ulama, ibunya ilmu itu adalah shorof dan bapaknya adalah nahwu. Ya. Jadi pintunya itu nahwu, gemboknya ilmu shorof. Pintu tidak akan terbuka ketika gemboknya tidak dibuka, gitu. Dan dua-duanya itu berkaitan. Jadi akan memisahkan perkara dan akan menyibukkan hati. Hatinya akan gelisah. Jadi kieu aina nahwu shorofna belum sempurna, hayang baca kitab Muhadzab atau Al-Mahalli atau Majmu atau kitab-kitab yang besar. Nanti hatinya gelisah, keder mau baca kumaha macana, keder. Itu akan menyibukkan hati dan akan menyia-nyiakan waktu, dan akan menyakiti guru, akan menyinggung perasaan guru. Misalkan kita mau belajar ilmu kepada seorang ahli fikih, ulama yang spesialis ahli fikih. Menurut guruna, si muridnya encang mahir, belum cukup dalam mempelajari ilmu fikih, malah pindah ke guru yang ahli usul fikih. Itu akan akan menyinggung, akan menyakiti perasaan guru. Jelema keur ngaji di dieu nahwu shorof, aya ngaji ke tempat lain, kan aneh. Tamatkeun heula di dieu, misalkan kakarak, baru pindah ke tempat yang lain, dan itu pun harus bilang ulah sasulumputan. Awas, eta salah satu adab seorang pencari ilmu, perlu diperhatikan. Jadi gitunya. Jadi misalkan pesantren, tamatkan dulu di pesantren. Terus ketika mumpuni ilmunya,
kemudian izin kepada kiainya bagaimana kalau pindah ke tempat yang lain. Nah baru itu ada adab sehingga tidak akan menyakiti guru. Dan selanjutnya wayam bagi an yasbiru amma turiduhu nafsuhu wa hawahu qala syair. Dan seyogianya seorang murid itu harus sabar dari perkara yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu dalam mencari ilmu itu naon wae? Malas. Ya, malas. Terus putus asa. Lamun hafalan teu apal-apa eureun ngapalkeunana. Terus aya ilmu-ilmu yang sangat sulit dipahami. Misalkan ngaji alfiyah, bab istisna sulit misalkan, atau bab naon sulit, bab fa'il atau bab mubtada khabar, banyak cabang dalam alfiyah, sulit dipahami karena tidak sabar eureun ngajina, atau karena tidak sabar bab itu dilewat. Terus hawa nafsu yang lain di samping malas, gering saeutik, sakit sedikit, kakarak pilek wae, nyeri awak, capek saeutik, perek ngajina. Itu salah satu tidak sabar. Pokoknya masa tungtung masih hirup, masih bisa berjalan, masih bisa berpikir, nanti dirawat di PMC, ngaji terus. Itu salah satu bentuk kesabaran. Namun lamun ngaji teu sabar sih kumaha. Gering saeutik teu ngaji. Capek saeutik teu ngaji. Henteu mood teu ngaji. Jadi ngajina lamun mood wae. Mood-moodan. Jadi harus sabar. Kan banyak keinginan. Ayeuna mah yang ulin heula, prek ngajina. Gila. Hayang naon heula dan lain sebagainya. Pokoknya harus sabar. Ya, seorang pelajar itu, seorang santri, seorang penuntut ilmu itu harus sabar di dalam menghadapi keinginan hawa nafsunya. Diucapkan nanti dulu wayasbiru alal mihani wal baliyati, dan seorang pelajar itu harus sabar di atas segala ujian dan musibah-musibah ketika dalam menghadapi ujian, ketika dalam menuntut ilmu. Ujian-ujiana keur ngaji, ari keur teu ngaji eueuh nu teu payu, ari keur ngaji payu. Misalkan ari keur teu ngaji mah nu bogoh hiji-hiji acan, ari pas ngaji loba nu bogoh, berarti itu ujian. Ari keur teu ngaji mah tara geringan, tapi pas ngaji gampang sakit dan lain-lain. Pokoknya jadi kudu sabar dalam menghadapi ujian ketika sedang belajar. Ujian teh naon wae banyak. Teboga duit ujian, sering gering ujian. Komo nutos rumah kan banyak di dia ngaji nausorok, ngaji kitab nutos rumah tangga. Ujian kemiskinan, ujian kepailitan ekonomi. Kudu sabar, terus mencari ilmu dan terus mengurusi rumah tangga. Terus, banyak ujian itu, baik yang berkaitan dengan batin, baik yang berkaitan dengan fisik, ekonomi dan lain sebagainya. Kudu sabar, dan kesabaran itu dalam bentuk berarti terus ngaji.
Lamun teu sabar berarti terhenti ngaji. Nah, pegel ngaji teh, pegel. Berat. Terus diucapkan khazainul muna ala qanatiril mihani. Karena cita-cita yang tinggi, ya, karena cita-cita yang tinggi ataupun untuk memperoleh cita-cita yang tinggi itu harus menghadapi banyaknya ujian. Untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, untuk mendapatkan untuk cita-cita yang tinggi, untuk meraih cita-cita yang tinggi itu harus dihadapi dengan banyaknya ujian. Semakin berat ujian yang dilalui, maka akan semakin tinggi derajatnya. Jadi semakin banyaknya ujian yang bisa dilalui, berarti akan mendapatkan kemuliaan yang tinggi sesuai dengan nilai cobaan. Cobaan tinggi berarti anugerah tinggi. Seperti orang ingin mendapatkan surga. Surga itu ya harus ditukar, dibayar dengan kepayahan dalam melakukan ibadah, kepayahan di dalam sabar mempertahankan iman dan lain-lain. Orang yang tidak mau berpayah-payah maka tidak akan mendapatkan kemuliaan. Nyata. Sama dalam kehidupan dunia oke. Orang yang tidak mau berjuang membangun bisnis dari awal, berpayah-payah dan tidak mau berpayah-payah dalam melakukan usaha duniawi, membangun usaha, maka dia tidak akan maju. Mana aya jelema leha-leha, dogongna sukses, imahna mewah, mobilna mewah, aya di dituna. Ya, orang-orang yang sukses dalam keduniaan saja, dalam materi itu pasti banyak kepayahan di dalam usaha. Pasti ada jalan cerita kepayahan di dalam mengejar kesuksesan dalam hal materi. Komo iya masalah kemuliaan yang lebih mulia, sesuatu yang lebih mulia dari segalanya, yaitu ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan pasti lebih payah, nyata ledaknya payah. Terus ini ada syair yang sangat hebat dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Ala la tanalul ilma illa bisittatin saunbika an majmu'iha bibayanin dukain wa hirsin wa ishtibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamanin. Kata sahabat Ali, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Diulang, ingatlah, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan memberitahukan kepadamu kumpulan dari 6 perkara itu dengan jelas. 1. Mempunyai kecerdasan, ya, mempunyai kecerdasan, calakan, banteran, wahirusin lan keinginan yang kuat, keinginan yang kuat, wastibarin lan kesabaran, wabul gotin lan ada bekalnya. Ih di dieu mah teu aya bekal, ngaji di dieu mah gratis. Bekalnya keinginan yang kuat. Dari ngopi om. Ya, sekali deh yang pertama kecerdasan. Kalau tidak cerdas, ya kesungguhannya. Kalaupun tidak cerdas, tapi kalau sungguh-sungguh pasti bisa.
Satu, kecerdasan. Dua, kesungguhan. Tiga, kesabaran. Empat, ada bekalnya. Terus wa irsyadu ustadzin, dan mempunyai guru. Awas ya, mempunyai guru atau ditunjuk menurut bimbingan guru. Waktu li zamanin, dan masa yang lama. Saya pernah cerita, sering diungkapkan bahwa dalam menuntut ilmu, ya, untuk yang ada di sini dan yang ada di rumah, yang ngaji online, standar lamanya mencari ilmu itu 20 tahun. Itu standar. Ya, 20 tahun. Minimal itu 10 tahun. Dan ini menurut penelitian. Tidak ada seorang ulama pun yang belajar sebentar itu pasti di atas 20 tahun atau mencapai 20 tahun. Jadi standar lama itu 20 tahun. Itu sudah standar. Minimal 10 tahun. Baru dikatakan akan menjadikan seorang ahli ilmu. Jadi lamun belajar pesantren ngaji setahun 2 tahun itu jauh kayaknya. Mondok 5 tahun macam bisa naon-naon. Ya. Kita saja yang belajar nahwu sorof sudah berapa tahun? 2, kurang lebih 2 tahun. Itu kan baca kitab aja kan masih terbata-bata. Ditanya tasrif, anu bisa anu. Kedudukan iya naon kan anu bisa anu. Itu baru satu cabang ilmu. 2 tahun saja can bisa kan. Nahwu sorof 2 tahun. Ari hafal mah hafal, tapi pas praktek lieur. Ya, hafal mah hafal. Fa'il hafal, mubtada hafal, ditalar bisa, tapi pas praktek baca kitabna pusing. Itu 2 tahun can bisa naon-naon. Berarti butuh waktu seberapa tahun dari. Itu baru satu cabang ilmu. Nah, untuk ahli di bidang ilmu yang lain berarti harus dengan waktu yang sangat lama. Makanya para ulama itu tidak ada jadi ulama besar sekelas Kiai Sahal Mahfud, sekelas Kiai Said Akil, sekelas Mbah Maimun, itu pasti di atas 20 tahun belajarnya. Tidak ada ulama sekelas Gus Baha itu belajarnya cuma 10 tahun, tidak ada. Pasti Gus Baha belajarnya di atas 15 tahun baru menjadi ulama. Itu dalam bidang ilmu agama. Dalam bidang ilmu umum pun sama. Seorang dokter untuk mencapai profesor dokter kesehatannya, bukan dokter, bukan gelar S3. Dokter dalam bidang ilmu kesehatan untuk menjadi seorang ahli yang ahli sekali dalam ilmu kedokteran itu tidak akan cukup 10 tahun. Pasti di atas 10 tahun. Baru akan menjadi seorang profesor dokter kesehatan yang ilmunya di atas rata-rata dokter. Anu penyakit menurut batur apa kumaneh nama apa? Obatnya enteng. Dideteksina gampang, kan gitu. Saking mahirnya dalam ilmu pengetahuan kedokteran. Ilmu umum mah sering salah obat. Nyate. Sering teh maneh berobat ka dokter anu belajar ilmu kedokteran 5 tahun. Sering salah obat, sering tercocok. Makanya wajar lamun maneh berobat ke dokter umum anu masih ecek-ecek, sering pindah-pindah. Saya sering cerita dalam masyarakat sakit mah ke dokter anu tercager, tapi ke dokter si anu nu jebolan Jerman profesor cager. Nyata itu menunjukkan ketinggian ilmu, dan itu bisa ditempuh dalam
waktu yang sangat lama. Ngertinya? Jadi sedangkan sekarang banyak fenomena belajar pesantren nang ngadengkeun wae terus pinter ceramah jadi kiai. Pan aneh. Hiji pesantren belajar nang ngadengkeun we, guruna ceramah. Ngadengkeun wae. Teu nyekel kitab, teu naon, teu ngapalkeun naon, nahu sorok, teu ngapalkeun hadis, teu ngapalkeun naon. Untuk melakukan penelitian. Terus jadi pinter ceramah, jadi kiai kan aneh. Ahli ilmu pelebah mana? Atau aina banyak orang yang belajar online lewat HP. Nonton terus jadi pinter ngomong seakan-akan sebagai seorang ahli ilmu. Pan aneh. Jadi nonton di YouTube wae itu kudu disebutkan itana ustadna. Pokoknya kayak YouTube lah. Nonton terus YouTube terus akhirnya jadi pinter ngomong seolah-olah sebagai seorang ahli ilmu. Biasanya hatinya keras jelema nu kitu mah. Orang yang berilmu itu harusnya hatinya lembut, bisa membaca kebenaran-kebenaran yang bertebaran atau ilmu pengetahuan yang bertebaran. Tapi biasanya orang anu belajar di YouTube anu ngaku bener, kan itu belajar ilmu tapi hatinya kunaon jadi keras. Pan aneh. Ya belajar ilmu agama tapi hatinya menjadi kerasnya eta belajar di YouTube. Kuduna seorang yang pandai, seorang yang ahli ilmu itu tenang menghadapi perbedaan, santai. Itu pusing dan tidak gampang menjustis salah orang lain. Kuduna seorang ahli ilmu itu hatinya menjadi luas. Ari mah belajar di YouTube mah amun disodorkan pendapat lain teh dibenerkeun ku batur teh malah hatinya keras kekeh. Nah, itu cara belajar yang salah. Artinya makin jengkel waktu jelek model. Jadi sekali lagi ya, jadi belajar itu haruslah lama. Standarnya itu 20 tahun. Minimal 10 tahun. Baru bisa dijadikan kategori sebagai ahli ilmu. Gitu. Wa amma ikhtiyarus syariki lan anapun utawi milih konco, milih batur. Wa amma ikhtiyarus syariki lan anapun utawi milih batur iku fayan bagi maka seyogyane ya. Fayan bagi maka seyogyane opo an yakhtaro nyenta nuntut sopo nyenta milih sopo tolibil ilmi. Opo an yakhtaro nyenta milih sopo tolibil ilmi al mujidda ing wong kang sungguh-sungguh, al mujidda ing wong kang sungguh-sungguh wal waro alan kang waro alan wong kang waro kang raksa kang apik, wal waro alan wong kang apik, wa sahibat tabi'i lan wong kang duweni tabiat, wa sahibat tabi'i lan ing wong kang duweni tabiat sifat al mustaqimi kang jejeg kang istiqomah, al mustaqimi kang jejeg kang pancet,
al mutafahimi kang calakan atau wal mutafahimanya wal mutafahimalan wong kang paham wayafiro lan ngadohi sopo tolibil ilmi minal kaslani saking males al mu'tili kang nganggur wal mu'tili lan kang nganggur wal miktari lan kang akeh ngomong wal fattani lan tukang fitnah kila den ucapaken anil mar'i saking wong suwiji latas al atau anil mar'i saking wong latas al aja takon sira wa absyir lan ningal nasira qorinahu ing cirie mar'i fa innal qorina wa innal qorina lan setuhune wong kang baturi fa innal qorina maka sunah wong kang baturi bil mukoroni kalawan wong kang den baturi iku yak tadi butuh sopo korin atau anut salah iku yak tadi anut sopo korin fa in kana yak tadi anutnya iku yak tadi anut sopo korin fa in kana maka lamun anak sopo wong iku dza syarrin kang duweni sifat blesak fajannib maka ngadohi sira hu ing la syarrin suratan kalawan buru-buru kalawan age-age buru-buru wa in kana lamun anak sapa qorin iku dza khairin wong kang duweni kebagusan faqorin maka baturana sira hu ing dza khairin tah tadi maka oleh pituduh sira wansyaddulan macaaken siir isun la tashab aja bebaturan sira al kaslana ing wong kang males fi halati dalam piro-piro tingkai kaslan kam iku pirang-pirang solihin wong kang soleh bi fasadi akhara kalawan rusake wong kang sejen bi fasadi akhara kalawan rusake
wong kang sejen. Yaksudu kang ngerusak, iku yaksudu merusak, iku yaksudu rusaknya, iku yaksudu rusak sopo soleh, iku yaksudu rusak sopo soleh. Adwal balidi, adwal balidi utawi musuhi wong kang bodoh. Adwal balidi utawi musuhi wong kang bodoh. Ilal jalidi maring wong kang pinter. Iku sari atun gancang apa cepet. Iku sari atun cepet. Kal jamri kaya rehak yudu'u kang nyimpen dahak sapa wong. Firomadi ing dalam debu. Firomadi ing dalam debu. Fayahmudu maka rusak. Fayahmudu maka rusak sapa wong. Waqala lan dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin utawi saban-saban kang den lahiraken. Kullu mauludin utawi saban-saban kang den lahiraken iku yuladu den lahiraken. Iku yuladu den lahiraken. Sapa mau kullu maulud. Sapa kullu maulid. Ala fitratin ing atase fitrah. Ala fitratin ing atase fitrah. Iku ala fitratil islami. Iku ala fitratil islami ing atase fitrah Islam. Iku ala fitratil islami ing atase fitrah Islam. Ala eling-eling inna abawahu setuhune wong tua loroe maulud iku yuhawidanihi kang Yahudi akan sopo abawahu hiing maulud. Yuhawidani kang Yahudi akan sopo abawahu hiing maulud. Wa yunasyironihi lan kang nasoroni akan sopo abawahu hiing maulud. Wa yumajjisani lan kang majusi akan sopo abawahu apa hiing maulud atau kullu maulud. Al hadisi utawi iki ikulah hadis. Yukolu den ucapaken fil hikmati ing dalam kitab al hikmah. Fil kitabi apa fil hikmati ing dalam kitab hikmah. Fil hikmati ing dalam kitab hikmah. Bil farisiyati kalawan bahasa Persia.
Ya robba badbad, ya robba badbad, setuhune bebaturan kang ala iku tarbuda, iku tarbuda lebih bahaya. Asmari ketimbang ular, azmari ketimbang ular, bad kang azbari bad ketimbang ular kang ana racune gitunya. Bihaqi dzati bakil lahus somadu, kalawan hake zat Allah Ta'ala. As-somadu kang dadi zat kang apa? As-somadu zat kang gon gumantung. Ya robad, ya robad ardatar aswa jahimiyah. Ya robad utawi bebaturan, arda kang ala iku tar aswa, iku tar aswa. Tar aswa bakal gawa sira, apa tar aswa bakal gawa ing sira jahimi ing neraka jahim. Ya roniku, ya narok, ya na, apa ya narok, ya narok niku, kudu wedi sira, kudu wedi sira. Kirota, kirona apa kirota? Kirona ya ba naimi. Kudu wedi sira. Kudu wedi sira ing wong kang soleh. Tayaba naimi, bakal manggih sira, bakal manggih sira. Kirota ya apa kirona yaba nya, kirona yaba bakal manggih sira ing wong kang soleh. Naimi ing neraka apa ing surga naim, naimi ing surga naim. Wakilalan dan ucapaken in kuntalamun anasira, in kuntalamun anasira iku tabghi, iku tabghi kepengen sira al ilma ing ilmu, min ahli saking ahli ilmu, aw syahidan atawa wong kang mati syahid,
yukhbiru ngabaraken sapa syahid, ngabaraken yukhbiru ngabaraken sapa syahid an ghaibin saking kang perkara kang gaib. Fa'tabir maka gawe contoh sira, fa'tabir gawe contoh sira al ardo ing bumi bi asma'iha kalawan piro-piro arane bumi. Wa'tabir lan lan gawe takbir sira as-sahiba ing batur bisohibi kalawan batur sarwa bisohibi kalawan batur. Paslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Terus kira selanjutnya bagi seorang yang menuntut ilmu dalam memilih teman seyogianya harus memilih teman yang ada sifat sungguh dalam belajar dan teman yang menjaga diri dari kemaksiatan supaya kita tertular sifat sungguh-sungguh dalam belajarnya dan tertular sifat waroknya, dan mempunyai teman itu atau berteman itu dengan teman yang mempunyai watak atau sifat yang istiqomah. Jadi orang berteman itu dengan teman yang istiqomah, teman yang teguh pendiriannya, dan teman yang pinter, bisa memberikan pemahaman. Lamun pinter kan kabawa pinter, dan menjauhi teman yang malas. Terus menghindari teman yang pengangguran. Ulah bergaul jeung pengangguran kena kabawakeun. Wal miksari lan orang yang banyak ngomong, dan orang yang suka berbohong atau orang yang suka membuat fitnah. Sebab dalam pergaulan itu pasti tarik menarik. Misalkan satu orang soleh, yang kedua satunya orang tidak soleh, itu antara yang bisa terjadi orang soleh terbawa menjadi tidak soleh, atau yang tidak soleh akan terbawa soleh. Itu akan tarik menarik ya. Jadi yang baik bisa terbawa menjadi tidak baik, yang tidak baik bisa terbawa kepada teman yang baik. Itu dalam pergaulan itu pasti seperti itu. Makanya jangan sampai berteman kepada orang-orang yang tadi malas dan lain-lain, sehingga kita tidak terbawa dari sifat-sifat yang jelek tadi. Pulang. Ini ada syair, la tashabil kaslana fi halatihi kam solihin bi fasadi akhara sudu. Janganlah berteman dengan teman orang yang malas. Jangan berteman dengan orang yang malas di dalam tingkah-tingkahnya. Banyak sekali orang yang soleh rusak karena terbawa oleh orang lain yang rusak. Nu tadina soleh jadi itu soleh. Banyak ya. Jadi bukan hanya orang yang tidak soleh terbawa oleh orang soleh. Orang soleh yang terbawa menjadi jelek karena bergaul dengan orang jelek juga banyak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim